Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fatih Muhammad Rizky dan pada video kali ini merupakan video part 9 dari beberapa part video kita akan membuat untuk pembelajaran pemrograman mobile dengan mengembangkan sebuah aplikasi mobile dengan Android Studio dengan bahasa Kotlin. Dan pada video kali ini merupakan video part 9 di mana artinya ada video part 1 hingga part 7 dan part 8-nya kita skip dulu karena tidak ada video pada saat part pertemuan 8 dan teman-teman bisa menonton kembali video-video sebelumnya bagaimana kita menggunakan aplikasi ini dari awal hingga part 9 ini kita akan membahas beberapa topik baru yaitu ada 4 topik utama yaitu kita akan mempelajari tentang bottom navigation di bagian bawah itu kita akan membuatnya yang di bottom HP biasa misalnya aplikasi ada bottom home atau more order atau lainnya kita akan buat dengan menggunakan bottom navigation dan ketika diklik itu akan mengarahkan ke ada 3 fragment atau beberapa fragment yang bisa teman-teman buat dan kemudian ada grid layout kita akan membuat grid ukuran misalnya layout untuk menu misalnya ada 3x2 atau 3x3 terserah teman-teman nantinya dan selanjutnya untuk materinya lagi kita akan mempelajari tentang auto slider yaitu bagaimana nanti ada sebuah gambar yang bisa bergerak sendiri seperti slideshow itu dalam beberapa detik yang kita atur dia akan bergerak untuk menampilkan halaman-halaman gambar yang akan kita gunakan nantinya itu bisa untuk menjadi halaman utama seperti misalnya halaman home nanti ada gambar-gambar yang ingin kita tampilkan bisa kita tampilkan. Kemudian dan terakhir ada materi tentang horizontal recycle view yang dimana pada pertemuan 7 sebelumnya kita sudah mempelajari tentang vertical recycle view dan pada pertemuan ini kita mencoba horizontal jadi dia arahnya ke samping bukan ke bawah lagi teman-teman dan mungkin itu kita akan terapkan di project nantinya dan dari 4 materi ini, teman-teman nanti mungkin ada yang ketinggalan atau misalnya yang tidak dibahas pada video kali ini, itu artinya mungkin sudah dibahas pada pertemuan part video-video sebelumnya. Jadi teman-teman jika ketinggalan bisa menonton kembali video-video sebelumnya sesuai dengan topik judul yang tertera pada judul video. Dan selamat menonton video ini hingga selesai dan selamat menonton. Baiklah teman-teman, untuk pertama ini teman-teman kita kan akan membuat bottom navbar yaitu bagaimana nantinya akan membuat sebuah navigation bar seperti contoh ini kita tampilkan dulu di activity menu. Ya, seperti ini. Kita akan membuat navbar yang bagian bawah dari sebuah tampilan aplikasi biasanya ya teman-teman. Jadi bagaimana cara membuat ini? Kita akan pertama kita pisahkan dulu ke dalam package yang akan kita buat. Yaitu teman-teman bisa membuat di dalam package Kotlin plus Java ini, teman-teman bisa klik kanan di example my app, yaitu dengan membuat package baru. Di sini saya membuat package dengan nama menu. Jadi teman-teman bisa membuat menu, karena ini merupakan bagian navbar. Dan di dalam package ini teman-teman bisa membuat 3 package baru lagi, yaitu ada home, ada messenger sebagai misalnya aplikasi message atau apa, dan more. Di sini saya message sudah saya ubah di dalamnya nanti menjadi order, karena untuk project yang akan kami buat. Dan untuk selanjutnya teman-teman bisa membuat main activity baru di dalam menu ini, di mana dengan membuat Kotlin, bukan, di activity ini ada empty view activity. Jadi teman-teman yang main activity pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah mengganti menjadi first activity. Kita edit dulu untuk pertemuan kali ini kita akan membuat di dalam fragmentnya. Jadi main activity ini nanti dia akan menload fragment-fragment yang ada di dalam dari project yang fragment untuk menampilkan halaman di dalam navbar. Jadi 3 pencet navbar itu dia akan menampilkan ke halaman home, ada order dan ada more nanti kita bikin. Dan untuk halaman pertama itu kita membuat activity dulu, fragment baru yaitu teman-teman bisa klik kanan. Jadi setiap dari package ini kita sudah membuat 3 package ini, teman-teman bisa klik kanan dan new di sini fragment fragment blank seperti biasa yang pada pertemuan keberapa situ bisa dilihat di video sebelumnya. Dan di dalam sini kita akan membuat setup auto slider, grid menu, dan news horizontal. Itu teman-teman nanti kita akan membuat kode ini, namun kita buat dulu untuk di awal bagaimana fragment home-nya itu layoutnya terlebih dahulu. Jadi sebagai contoh, di sini masih kosong fragment home-nya kita udah bikin. Dan untuk message dan more itu bisa di pertemuan selanjutnya kita teman-teman bisa kembangkan lagi.
Dan pada yang ini kita pertama akan membuat dari auto slidernya dulu teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuka ke dalam fragmen ini dengan menggantinya kan pada saat membuat fragmen home ini kita bisa new yaitu layout yaitu nanti ke fragmen home karena kita sudah membuat fragmen di atasnya maka fragmen home ini teman-teman bisa mengganti merubahnya menjadi scroll view. Kenapa? Karena pada misalnya activity yang biasanya activity menu itu dia console layout yaitu tidak bergerak. Sementara jika di fragment home ini kita belikan scroll view. Scroll view ini merupakan halaman jadi kita bisa scroll ini teman-teman. Nah, jadi oh tunggu bentar. Dia ada, ini dia. Dia jadi kan biasa kita halaman HP kan panjang itu. Jika scroll view dia akan ke bawah bisa di scroll dengan layar atau gimana teman-teman. Jadi kita ubah saja menjadi scroll view agar bisa tampilannya panjang ke bawah. Dan untuk ini kita membuat konsol layout terlebih dahulu seperti biasa. Di dalamnya kita buat cut view. Cut view ini untuk menampilkan halaman dari auto slider itu sendiri teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuat cut view dengan ukurannya bisa ditentukan. Di sini saya tentukan untuk width-nya max parent, height-nya 180 tingginya. Dan marginnya ini keluar dari constraint-nya itu 20 dp sehingga tidak begitu menempel keluarnya. Kemudian di dalamnya kita bikin halaman view pager yaitu jadi slide-nya bisa tergeser ke samping ke bawah dan itu untuk menggerakkan sendiri nantinya teman-teman. Dan kemudian di bawahnya kita tambahkan dots indikator dan dots indikator juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bisa dilihat kembali teman-teman. Jadi dots indikator ini untuk menampilkan posisi dari view pager yang akan bergerak sendiri itu teman-teman. Jadi kita berikan di sini colornya untuk background kita white dan untuk dots colornya warna dots yang bulat-bulat ini kita berikan warna merah sehingga nampak di mana lokasi dia bergeraknya. Kemudian untuk text view kita buat di sini selamat datang di aplikasi Dimsum Home dengan teks warna red juga. Kemudian selanjutnya di sini ada kita membuat constraint layout yaitu membuat layout baru di mana dalamnya include layout menu grid ini teman-teman. Jadi sekaligus kita jelaskan untuk grid layout itu teman-teman membuatnya bisa buat di XML sendiri, di file sendiri. Kemudian panggilnya tinggal membuat include layout dari home menu grid ini. Jadi kita sudah membuat di sini yaitu dalam layout di bawah ada home menu grid. Teman-teman di sini bisa membuatnya dengan membuat cut view terlebih dahulu untuk satunya, kemudian bisa membuat linearnya, ukuran linear layoutnya, di mana akan membuat layout baru seukuran ini teman-teman. Dan match parent-nya kita berikan eh, layout width height-nya match parent saja, kemudian white kita tambahkan image view di dalamnya, ada text view juga. Dan untuk menentukan grid-nya ke kiri atau kanannya itu teman-teman bisa membuat di sini ada kolom count. Yaitu akan menghitung kolom yang dibikin teman-teman. Jadi sini saya bikin 3, dia akan melebar ke 3. Jika 2 nanti akan 2, 4 bisa 4. Dan sini kita buat 3 saja karena ukurannya juga sudah pas 3. Kemudian di sini teman-teman bisa menutup saja ini. Satu ini kita copy dan kita bikin hingga 6 kali. Jika mau dilebihkan juga bisa ke bawahnya dan jangan lupa teman-teman untuk ID-nya teman-teman bisa mengubahnya menjadi masing-masing ID dari tampilan yang untuk menunya ini. Kembali lagi ke activity fragment home. Di sini teman-teman, setelah dari sini maka dia kepanggil konsol layoutnya untuk grid layoutnya itu teman-teman. Dan untuk text view kita tambah di bawahnya untuk promo terbaru. Ini kita akan menggunakan recycle horizontal view. Jadi teman-teman nanti tampilannya bisa memberikan tampilan untuk halaman recycle view. Jadi teman-teman bisa memberikan misalnya di sini saya akan mencoba promo terbaru jadi nanti ada halaman seperti halaman view gitu. Kita buat apanya dulu recycle view-nya ke samping itu untuk promo-promo yang sedang ada di aplikasi ini. Teman-teman bisa kembangkan lagi dan untuk di bawah ini kita bisa membuat recycle view berapa banyak pun di sini bisa kita kembangin karena bisa untuk dia scroll view membuat berapapun ini ke dia akan ke bawah scroll terus semakin panjang maka bisa juga namun tidak bagus juga dan kita cukup membuat hingga sini untuk di scroll saja dan selanjutnya kita bisa kembali lagi ke activity menu
Dalam ini, activity menu ini dia hanya menampilkan bottom frame layout-nya, karena ini kan frame layout. Jadi teman-teman, untuk bottom navigation view ini merupakan dari kontainer dari bottom nav. Jadi frame layout-nya ini merupakan frame, jadi tampilannya dari fragmen-fragmennya itu ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini membuat frame layout dengan kontainer bottom nav, yaitu bagaimana nantinya akan membuat fragmen-fragmen di dalam ini menjadi frame layout, seperti pertemuan di fragmennya yang kita sudah buat di sebelumnya. Dan jadi untuk bottom navigation ini teman-teman bisa panggil dengan membuat bottom navigation. Di sini bottom navigation seperti ketik saja. Bottom navigation di sini sudah disediakan oleh dari apanya? Android Studio-nya bottom navigation view. Teman-teman bisa gunakan. Kemudian untuk layout width-nya teman-teman sesuaikan. Di sini saya muat parent, height-nya wrap content saja sesuai tinggi. Dan untuk warnanya itu teman-teman bisa menyesuaikan. Jadi background-nya saya bikin merah, color-nya untuk teks putih, order-nya white, dan item kontennya kita buat white juga. Dan di sini ada item text appearance aktif. Jadi dia aktif ketika diklik ya teman-teman. Jadi nanti pada diklik dia akan menggede sendiri untuk buttonnya. Jadi nampak mana bagian yang sedang aktif. Dan untuk itu maka kita buat di sini dia memanggil dari bottom nav menu, app menu dari ini. Di mana mungkin teman-teman kok ini tiga dari mana tiganya? Itu ada di menu bottom nav menu. Kita sudah membuat di sini package baru. Teman-teman bisa juga buat package baru di res ini. Buat package baru, new package, directory sama, dan di sini teman-teman bisa membuat menu bottom nav menu. Nah, ini dia. Ini kita buat menunya dalam item, yaitu ada item home, order, dan item untuk more. Dan jadi teman-teman di dalam sini teman-teman bisa kembangin lagi nantinya berapa navbar yang teman-teman ingin gunakan. Nah, dan kemudian pada home menu ini, home fragment, nanti kita bisa memanggil dari apa yang fitur-fitur layout, constraint layout yang kita gunakan. Misalnya di sini teman-teman tadi ada auto slider, kita buat private font setup di sini fragmentnya kita ubah dulu sebelumnya. Kita buat variable view, ini seperti non sebelumnya. Kita buat returnnya view dan ini kita nanti dulu. Yang pertama kita buat dulu function-functionnya. Jadi yang pertama ada private font setup auto slider. Di sini teman-teman bisa membuat image karena tadi image ya. Jadi auto slider adapternya kita bikin dulu adapternya untuk ini. Jadi ada untuk menggerak sendirinya itu teman-teman. Jadi sebelum dari home fragment kita bikin auto slider adapter. Teman-teman bisa bikin private file, image, dan view pager. Kemudian current position di 0, di awalnya 0. Kemudian ini start auto slide, jadi dia akan mulai slide-nya. Kemudian ada slider view holder, yaitu image view. Jadi yang bergeser adalah image-nya. Kemudian kita akan membuat on click view holder, di mana eh, dia akan membuat slide item menggeser on click-nya dengan slider view holder. Jadi dia akan tergeser. Kemudian get item account kita akan hitung untuk item size-nya, lokasinya sedang berada di mana. Kemudian kita buat on bind view holder, jadi image position, jadi dia akan menangkap holder tampilan yang sedang berada posisinya. Kemudian kita start auto slide, kita buat functionnya, yaitu menjalankan selama delay 2 detik, jadi teman-teman. Jadi setiap 2 detik dia akan bergerak, menggeser, kemudian current position juga kita buat di sini. Jadi katakan posisi sekarang ditambah 1, itu dia geser ke halaman selanjutnya. Ini bisa juga ditambah 3 detik agar sebagai lagi lama sedikit. Dan kembali ke home fragment, jadi kita sudah membuatnya itu. Dan untuk horizontal recycle-nya kita bikin horizontal adapter. Ini untuk modalnya dulu, karena kan tadi yang untuk bagian promo yang saya buat yaitu image URL dan news title. Jadi nanti ada dua itu yang akan muncul gambar dengan menggunakan URL. Adapternya kita bikin di sini sama seperti yang di adapter auto slider. Untuk horizontal kita bikin juga on click view, file view, return view holder view. Dan untuk on bind view holder kita buat mlist position holder Picasso. Jadi dia akan menampilkan gambar di mana
akan membuat, diklik itu nanti akan bisa muncul login itu kan untuk menambah di mana posisi kita berada sekarang. Dan, kita ambil ukuran size-nya di mana posisinya dengan get item account, kemudian kita buat class view holder dengan menampilkan news image dan news title. Kembali ke home fragment karena kita sudah membuatnya, maka kita buat on grid view, file view inflator di sini seperti biasa dan kita udah buat private setup auto slider ini untuk auto slider ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bikin view pager untuk dari logo dimsum. Di sini saya membuat gambar untuk slidernya nanti. Kemudian ada file view pager, di sini auto slider kita panggil. Kemudian dots indikator kita gunakan kolom indikator. Kemudian view pager adapter, auto slider adapter kita masukkan image dan view pagernya. Jadi dots indikator untuk mengarahkan ke view pagernya. Kemudian selanjutnya ada setup grid menu. Di sini kita akan membuat list grid menu. Jadi ada card view kita gunakan, ada 6 tadi. Jadi ketika diklik dia akan menampilkan tos Anda klik menu satu dan hingga 6 itu akan klik menu 6. Dan ini untuk card view mungkin teman-teman bisa menonton di video sebelumnya. Dan untuk private fund news horizontal seperti link-link biasa, kita akan membuatnya menjadi beberapa halaman. Di sini untuk newsnya kita akan membuat bukan news tapi kita buat promo yang sedang terjadi di dalam aplikasi ini. Jadi untuk kodenya ini teman-teman bisa masukkan link gambar dari mana saja. Misalnya di sini saya membuat gambar yang makanan gratis atau diskon gini. Kita gantikan ke linknya yang lain. Kita bisa gunakan nanti gambar-gambarnya terserah teman-teman bisa dari Google atau dari mana. Kita akan menampilkan gambar dari link dan pastikan linknya juga berhasil digunakan. Di sini untuk news item jadi nanti ada 6 horizontal recycle view dan perbedaan dari recycle view sebelumnya yaitu di recycle view ini kita buat di sini ada adapter sudah kita buat di pertemuan sebelumnya, ada layout manager. Di sini kita bikin linear layout manajernya horizontal, teman-teman. Beda dengan sebelumnya tidak ada, dia akan otomatis vertikal secara default. Namun jika kita tambahkan di sini horizontal, maka dia akan horizontal penyimpanannya. Dan untuk messenger kita buat di sini kita buat order nanti kita buat di sini, kemudian bisa kembangin lagi dan more. Dan di main activity, di main activity ini kita akan mencoba di sini akan menjelaskan lagi. Jadi ada load fragment. Jadi fragment awalnya muncul itu adalah home fragment. Jadi dia akan menampilkan home fragment di awal pada aplikasi dibuka dia akan home fragment. Kemudian ada file bottom nav di sini button navigation-nya diklik dan jika button nav set on click scenario ini diklik maka dia akan jika dia mengklik home maka dia akan mengarahkan ke halaman home fragment. Jika ke halaman order maka dia akan ke masuk fragment. Ini kita akan buat order fragmentnya dan ini ada more untuk more fragmentnya. Jadi setiap kode ini dia akan memberikan bahwa diklik dia akan mengarahkan ke fragment yang ada dengan mengeloadnya. Jadi load fragment untuk ke fragment-fragmentnya ini teman-teman. Jadi kemudian kita buat di bawahnya private fund load fragment. Jadi transaction-nya untuk mengarahkan eh, fragment dengan kontainer bottom nav ini diklik, dia akan commit, dia akan mereplace fragment yang ada dengan fragment yang baru. Dan untuk tampilannya nanti kita akan cobakan di running device dengan menggunakan emulator. Dan mungkin itu penjelasan dari kode-kodenya, maka kita akan cobakan langsung ke emulator untuk menjalankan aplikasinya. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke running device. Ini saya menggunakan emulator dengan menggunakan kabel. Teman-teman bisa menonton video sebelumnya untuk penggunaan emulatornya. Dan kita start dengan run app-nya, kita tunggu Gradle building-nya. Dan pada saat jalankan dimsum home ini, dan dia akan loading splash screen dan karena sudah login, kita tidak perlu lagi login. Dan di sini halaman utama untuk home-nya dengan menggunakan fragment. Jadi kita berhasil membuatnya di mana di sini ada dia bergerak. Nah, ini auto slider itu teman-teman. Yang bagian atas ini merupakan auto slider dari yang kita buat. Jadi dia akan bergerak secara otomatis. Teman-teman bisa menambahkan promo-promo atau menu-menu lainnya. Gambar-gambar lainnya bisa juga. Yang kita buat di sini ada grid tadi. Ketika diklik dia akan ada tosnya Anda klik menu satu. Dan di sini selain itu kita juga bisa, nah ini dia horizontal recycle view tadi. Jadi ada horizontal recycle view di mana di sini akan membuat tampilan-tampilan untuk promo. Misalnya di sini ada diskon 10.000, ada makan gratis, ada buy one get one. Teman-teman bisa kembangin lagi. Dan di sini kita bisa karena dia scroll view, jadi ke bawah dia akan
menampilkan banyak halaman, teman-teman. Ini bedanya untuk halaman biasa dengan scroll view. Di sini dia akan banyak, bisa ke bawah, teman-teman. Dan untuk bottom nav ini, ketika diklik, dia akan fragmennya bisa ke ini, halaman order message, dan kemudian ada more. Jadi ada 3 fragmen di sini. Ketika di home, dia akan menampilkan halaman yang kita buat tadi, ada lengkap, ada auto slider, grid layout, dan horizontal eh, recycle view. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah berada di akhir video dan berarti kita sudah menerapkan ada 3 bottom navigation, yaitu dengan menggunakan 3 fragmen. Jadi dia mengarahkan 3 fragmen. Kemudian ada juga di sini untuk auto slidernya, yaitu gambar bergerak sendiri dengan dots indikator yang menampilkan posisi dari auto slider gambarnya itu. Kemudian ada grid layout yang teman-teman bisa menyesuaikan berapa layoutnya. Kemudian terakhir ada untuk promo dari bukan promo apa horizontal recycle view. Dan jadi ada 4 materi itu, teman-teman bisa menonton video-video sebelumnya jika menambah materi lagi untuk mendalami materinya. Jadi 4 dari bottom navigation, kemudian ada auto slider, grid layout, dan recycle view berhasil kita kembangin di aplikasi kita, teman-teman. Dan mungkin cukup sekian video kali ini. Dan teman-teman bisa menonton video sebelumnya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen pertanyaan yang teman-teman ingin sampaikan pada video ini akan kami baca. Dan terima kasih telah menonton video ini. Dadah.